Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang Sunan Derajat. Di sini Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Dan di sini juga Sunan Derajat yang lahir dengan nama Raden Kasim diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Anggeng Manila. Menurut Babat Risaking Majapahit dan Babat Cirebon, Raden Kasim adalah adik Nyai Fatimah, bergelar Gade Panyuran. Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa Sunan Ampel sebelum menikah dengan Nyai Ageng Manila menikah lebih dulu dengan Nyai Karima, putri Ki Bang Kuning. Dakwah Sunan Derajat di sini berbekal pengetahuan agama dari ayahanda dan dari Sunan Gunung Jati. Raden Kasim kembali ke Ampel Denta. Namun atas perintah ayahandanya, Sunan Ampel Raden Kasim berdakwah menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Tidak ada catatan historiografi perjalanan Raden Kasim dari Surabaya ke pesisir barat Gresik sesuai perintah Sunan Ampel, namun cerita tutur setempat mengabarkan bahwa di perjalanan laut itu perahu ditumpangi Raden Kasim Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum kafir, miskin, serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberi perhatian penuh, baru Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan egois, kerja keras berupa kedermawaan dan gotong royong. Secara umum, ajaran Sunan Derajat dalam menyebarkan dakwah Islam dikenal masyarakat sebagai Pepali Pitu yang mencakup 7 falsafah yang dijadikan pijakan dalam kehidupan sebagai berikut. Dengan ajarannya yang sederhana dan bisa dijalani masyarakat, maka semakin lama pengikut Sunan Derajat semakin banyak. Salah satu faktor yang menyebabkan Sunan Derajat dekat dengan masyarakat bukan saja karena ajaran-ajaran yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan semua orang, melainkan kemampuan Sunan Derajat dalam berkomunikasi diketahui mengubah sejumlah tembang tengahan mencapai pangkur yang digunakan menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga dikisahkan menyukai
pertunjukan wayang dan sesekali memainkan wayang sebagai dalang sebagai bonang kakaknya. Sebagai cerita tutur yang berkembang di tengah masyarakat, dikisahkan bahwa adalah setelah tinggal lama di Derajat, Sunan Derajat memindahkan tempat tinggalnya ke arah selatan yang tanahnya lebih tinggi, yang dikenal sebagai Dalam Duwur. Dan di sini juga Sunan Derajat tinggal di usia tua sampai wafatnya. Sejumlah peninggalan Sunan Derajat yang masih terpelihara sampai sekarang ini, salah satunya adalah seperangkat gamelan yang disebut Singo Mengkok dan beberapa benda senilainya. Demikian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.